Sekarang tahap berikutnya, setelah sahabat berhasil mengaklimatasikan ke dalam akuarium. Kalau 1 hari 1 malam itu sudah lumayan sahabat ya. Itu sudah berarti ikan kita paling tidak ya 60-70% lah kita sudah berhasil untuk memelihara ikan mas koki kita di dalam akuarium ya. Tahap selanjutnya yang rutin sahabat. Dalam 3 hari berikutnya, ini biasanya kalau akuarium baru kan airnya keruh ya, biarkan, tidak masalah, jangan panik. Kalau 3 hari airnya keruh, sahabat angkat airnya sekitar 50%. Nah, ini sahabat sudah punya bekal dengan air yang 50% sudah 3 hari 3 malam sahabat. Bekal apa? Karena air itu sudah bercampur dengan lendir ikan mas koki, dengan baunya ikan mas koki, dia akan betah di situ. Beda tadi yang pertama, kalau sahabat masukkan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung masukkan ikan mas koki yang baru dibeli, bisa mati sahabat ya. Jadi bau amis, bau lendir dari ikan mas koki yang airnya 50% itu sebagai bekal untuk kita lebih menstabilkan ikan mas koki di dalam akuarium. Nah, jadi tadi air akuarium sahabat buang 50%, diganti air baru. Biar saya jamin bakteri baiknya belum ada ya. Belum ada di filter, tidak masalah sahabat. Yang penting kita harus mempertahankan ikan itu hidup dulu. Nah, setelah kita ganti 50% di 3 hari itu ya. Atau misalnya kalau sahabat tidak tahan 2 hari, bolehlah, boleh diganti ya 2 hari. Misalnya udah butek 2 hari, ya ganti 2 hari. Kalau sehari jangan sahabat ya. Airnya belum menyerap bau-bau ikan itu. Jadi 2 hari bolehlah. Kalau 2 hari sudah ikan di akuarium kita, kemudian dia butek airnya, silakan diganti 50%. Dan setelah mengganti itu, sahabat ulangi lagi. Begitu air diganti 50%, garamnya sahabat masukkan lagi sesuai dengan takaran. Jadi kalau misalnya sahabat menaruh garam kemarin 1 sendok menggunung, nah taruh lagi 1 sendok menggunung. Begitu. Dan setelah berjalan 1 minggu ya, misal 3 hari lagi airnya butek lagi misalnya ya. 3 hari selanjutnya, jadi 6 hari airnya butek lagi. Ganti lagi 50%. Ulangi lagi tadi ritual tadi menambah garam ke dalam akuarium. Nah, setelah 1 minggu biasanya ini air sudah mulai bening. Itu karena di filternya ini sudah ada bakteri baiknya walau dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, fase sudah 1 minggu ini ikan sehat-sehat saja kita sudah mulai berhasil sahabat. Kemudian oh ya, tadi jangan lupa ya saya, heater itu tetap di-on-kan paling tidak pagi sampai sore atau pagi sampai maghrib, on-kan dalam suhu setting 30 derajat sahabat. Jadi kalau malam, kalau sudah maghrib ya cabut colokannya ya, tidak masalah. Kemudian setelah itu sahabat, 1 minggu, fase 1 minggu ini sahabat berhasil, berjalan ke 2 minggu ini. Nah, kalau airnya ini nanti kan lama-lama sudah mulai bening. Nah, jangan sampai 3 hari lagi. Nah, tunggulah sampai 1 minggu ke depan. Kalau 1 minggu ke depan sudah mulai bagus, sudah mulai bening, tambah bening begitu ya, sahabat. Nah, ke 2 minggu itulah sahabat menguras air sekitar 70%. Oke. Lepas dari 2 minggu itu sahabat sudah berhasil ya. 90% itu sudah berhasil melihara ikan mas koki. Ya. Artinya yang tidak jauh-jauh dari ikan mas koki itu untuk perawatannya garam ikan sahabat ya, dan heater tadi. Dan yang perlu sahabat perhatikan, ikan mas koki itu kotorannya kan banyak ya, kotornya banyak. Nah, kalau sudah perawatan sudah 2 minggu itu berjalan, berarti 1 minggu itu biasanya saya ya, fasenya itu harus diganti airnya. Yang pertama sahabat, mengapa saya memilih 1 minggu tidak 2 minggu atau tidak 3 minggu? Kalau 1 minggu itu kotorannya sudah lumayan banyak. Sama. Kalau kita tidak sempat, kotoran itu sudah berubah menjadi amoniak, tidak dibersihkan kan, sudah menjadi amoniak. Amoniak 1 minggu itu ya katakanlah sekitar 20
lah katakanlah di dalam air akuariumnya. Kalau kita 2 minggu ya dia akan bertambah menjadi 40-50% sahabat. Maka kemungkinan ikan itu akan terserang penyakit itu lebih besar jaraknya ya dengan 2 minggu dengan 1 minggu tadi. Karena amoniak tadi sudah banyak. Semakin banyak kotoran di dalam akun, semakin rentan ikan kita terserang penyakit. Makanya kalau saya tahapannya itu selalu kontrol paling tidak 1 minggu air saya bersihkan. Dulu pernah saya sampai 1 bulan pernah. Tapi akhirnya sahabat saya punya kesimpulan kalau 1 bulan itu air tetap jernih, tapi tidak menentukan bahwa jernih airnya itu sehat. Karena apa? Ada tiba-tiba nanti ikan akan mati secara mendadak. Kita tidak tahu. Bukan cuma 1, kalau 1 sih katakanlah takdir ya, memang takdir ya. Tapi kalau sudah 2, 3 dengan air jernih, tapi ikannya mati, nah, ada hal yang tidak terlihat oleh kita yang kasat mata. Apa itu? pH air. Makanya kalau 1 minggu itu air kita bersihkan, air kita kuras maksudnya, kita ganti, entah itu 80% kan, atau 90% kan. Biasa kalau saya mengganti air tetap antara 80-90% 1 minggu sahabat. Kalau ketahuan nanti ikan itu akan fresh ya, ikan itu akan lebih gesit daripada air yang sudah 1 minggu tadi, yang licah. Nah, jadi yang utama itu adalah kontrol air sahabat. Dan ikan mas koki itu sangat rentan sekali. Kita kan lebih baik mengantisipasi dengan mencegah penyakit daripada kita mengobati. Maka mencegahnya itu, ya itu tadi. Pertama, selalu kontrol air dalam 1 minggu kuras. Itu saya ya. Kalau sahabat punya alasan lain, silakan. Saya 1 minggu kuras. Berarti 1 minggu kuras itu air fresh baru dan garam ikan. Otomatis garam ikan ini kan mengantisipasi datangnya penyakit, sahabat. Kalau kita sudah 2 minggu, kemungkinan di antara seminggu lebih ke 2 minggu itu bisa saja terserang penyakit kan. Tapi kalau 1 minggu, insya Allah, ini pengalaman saya ya, 1 minggu ganti air, kuras air, masukkan garam ikan, press air di baru, dan juga antisipasi dengan garam ikan. Alhamdulillah ikan sehat-sehat. Nah, ini pengalaman saya. Dan ingat sahabat, tadi heater tetap berjalan. Heater jalan tetap, kalau saya tetap saya hidupkan di siang hari, antara pagi sampai sore, sampai maghrib. Dengan begitu perawatan terus ya. Kemudian makan gimana? Makan, satu catatan, jangan berlebihan. Kalau saya mengasih makan cuma 2 kali, yaitu pagi dan sore. Itu secukupnya. Cara memberi pakan sahabat, kita taburkan pelet sekitar 5 menitan harus habis. Kalau kita tinjau 5 menit dia belum habis, berarti kita overfeeding, kebanyakan memberi makan. Maka kita memberi makan, oh ini udah 3 menit habis, ya udah, berarti kita pas memberi makan. Saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegahnya itu tadi, kuras air 1 minggu, taburkan garam ikan, masukkan metalin blue, jangan lupa heaternya hidup setiap siang hari. Alhamdulillah ikan jauh dari penyakit red spot. Baik sahabat, demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Tetap semangat sahabat. Ya biasalah yang begitu ya. Nah, jadi saya berbagi kepada sahabat-sahabat semua agar punya niatan untuk memelihara ikan mas koki itu akan lebih akan lebih teruji lagi lah. Teruji ya. Dengan apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi bahan rekomendasi ataupun perbandingan. Baik sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Kalaupun sahabat kurang puas, silakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.